sidang etik itu mulai di jam berapa, kemudian apa saja sih yang dibahas, ada fakta baru? Iya, tadi sidang etik dimulai kurang lebih jam 10 ya. 10 terus menghadirkan beberapa saksi dengan beberapa background. Ada hotel ya, terus ada ahli psikologi ya, terus ada orang yang juga dalam konteks seksualitas juga ada dalam peristiwa tersebut. Terus juga soal narkoba juga begitu, yang ngecek urin dan sebagainya, memastikan bahwa memang ada narkoba dalam tubuhnya pelanggar gitu ya. Itu juga dihadirkan dan menurut saya sampai pemeriksaan sekarang, karena ini masih sampai jam tadi kurang lebih setengah 3, itu di break sampai jam 3 sore ini. Itu kita lanjut dengan pemeriksaan beberapa bukti atau kesaksian yang krusial. Nah, sampai sepanjang pemeriksaan tadi dari siang sampai menjelang sore ini, kami melihat satu konstruksi peristiwa yang berkembang. Ya, kami mengapresiasi kerjanya komisi etik ini karena bisa mengembangkan apa yang terjadi. Misalnya, yang paling penting adalah jumlah hotel. Ya, kalau sementara jumlah hotelnya yang dikenal 1 itu lebih dari 1. Yang kedua, jumlah pertemuan, artinya jumlah peristiwa ya. Apakah ini melibatkan orang dewasa atau anak-anak juga berkembang. Nah, saya kira forum persidangan dengan mengeksplorasi di banyak aspek bisa ditunjukkan sampai sore ini. Dan itu semakin meyakinkan kami yang di Kompolnas bahwa ujungnya nanti akan pemecatan dengan tidak hormat, pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Nah, itu. Kalau untuk sindikat, Cak, kan yang kemarin juga jadi pertanyaan karena ini banyak jumlah korbannya, apakah kemudian ini terstruktur, masif, ada dari internasional atau lokal? Tadi juga dicek ya, soal upload ya, video, kapan tanggalnya, berapa jumlahnya, terus apakah dapat keuntungan ataukah tidak dapat keuntungan, terus anak-anaknya diperolehnya dari mana dan sebagainya. Tadi semuanya diperiksa. Saya belum bisa mengutarakan lebih detail karena nanti masih ada pemeriksaan berikutnya yang akan menguji itu. Nah, nanti kita akan cek. Tapi sebagai satu proses itu semua tadi juga ditanya. Ya, soal upload misalnya berapa jumlahnya, tanggal berapa, apakah dapat keuntungan materi atau tidak. Soal anak-anak ya, anak-anak ini kok bisa berhubungan dengan anak-anak umur 6 tahun, misalnya umur 13, umur 16, itu gimana ceritanya dan sebagainya. Tadi dieksplorasi semua, dan menurut saya sampai detik ini itu masih proses yang dilakukan masih profesional. Nah, saya nggak bisa ngomong hasilnya karena nanti itu akan diuji semua ke terduga tersangka. Kalau periodenya, Cak, baik itu yang narkoba ataupun juga kekerasan periodenya seksual. Kalau yang sementara ini muncul kan pertengahan tahun kemarin. Nah, ini lebih panjang. Yang untuk seksualitas. Oke. Kalau yang untuk narkobanya jauh lebih panjang. Nanti kita akan cek ya setelah ada pemeriksaan di terduga ya, AKBP Fajar ini, karena tadi kan dari saksi-saksi macam-macam itu lebih panjang nanti kan bisa terkonfirmasi mana yang paling akurat informasi. Narkoba ini, Cak, tadi kan ada psikolog juga yang dihadirkan sebagai ahli. Nah, itu apakah nanti kita sama-sama menunggu bagaimana hasilnya, tapi dari yang tadi Cak Anam lihat, apakah kemudian pelaku ini melakukan itu dengan kesadaran penuh sehingga ya memang harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan? Baik dari ahli maupun dari saksi maupun dari time frame waktu untuk menjelaskan itu semua tadi ya, kan kita bisa ngukur nih ya, time frame waktu kapan upload, kapan ngambil video atau tindakan-tindakan di luar itu, tapi masih berhubungan dengan itu. Saya pribadi ya menyimpulkan dilakukan dengan kesadaran, dan kesadaran juga akan tanggung jawab. Nah, itu juga yang juga disimpulkan oleh ahli psikologis. Terkait dengan narkoba tadi, Cak, itu panjangnya apakah sebelum menjabat Kapolres?
itu apa kapan? Nanti saya umumkan setelah diperiksa, karena kan nanti akan memeriksa dia, kalau dia ngomongnya lain di sini lain kan nggak bagus. Setelah itu kita akan beresin, tapi dari struktur waktu ya yang tadi dieksplorasi dalam sidang KKIP, baik standing soal peristiwa terkait seksualitas maupun terkait narkoba, waktunya lebih panjang. Oh, Cak, ini untuk penegasan aja, Cak, ya. Kalau motif bagi saya, apapun motifnya, kejahatan tetap harus dipidana. Tidak dimonetize perlindungan konsumen eksistensi atau gimana, Cak? Soal upload tidak dimonetize, apakah ada motif sepanjang yang sekarang ini masih eksistensi ya. Nah, semoga nanti kalau pas pemeriksaan ternyata ada dimonetize ya kita akan umumkan. Tapi kalau enggak ya sepanjang ini eksistensinya yang ditonjolkan. Nah, ini kan belum ada penerapan pasal tentang perlindungan anak ya. Ini apakah dorongan dari Kapolri juga diterapkan, dan ini kan penjaranya seumur hidup kalau perlindungan anak? Kalau kami sejak awal memang penggunaan semua undang-undang yang memberikan sanksi pidana memang harus digunakan, termasuk undang-undang perlindungan anak. Anatominya sederhana kalau yang soal seumur hidup itu. Dan seumur hidup kalau pelakunya punya intensitas terus-menerus, korbannya lebih dari satu, terus ada kerusakan fisik misalnya begitu yang parah, ya nggak cukup dengan pasal-pasal yang punya hitungan waktu 15 tahun atau 20 tahun, nah, dia harus seumur hidup. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang karena ini masih etik, ya dia nggak ngomong di struktur persangkaan itu, dia ngomong di struktur persangkaan etiknya, tapi di pidana kami dorong betul. Oke. Dan kalau selanjutnya nanti apa aja agendanya? Maksudnya setelah nanti masuk selanjutnya? Yang pasti sih nanti akan meriksa tersangka, akan